Itu dari tadi bagaimana fungsi dalam darah itu penting sekali untuk manusia, mengantarkan nutrisi dan juga oksigen. Namun apabila menjadi penyakit, maka itulah yang menjadi masalah kesehatan. Nah, Dokter Arlin, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Belum terjawab nih, Dokter Agus. Ini katanya berbahaya nih kalau misalnya dibekam itu dalam keadaan sebelum makan. Ini fakta atau mitos, Dokter? Mitos itu sebenarnya. Mitos. Nggak Jadi apa-apa boleh, jadi, Dok? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebelum makan juga Makanya tidak masalah. tadi pas puasa pun juga nggak boleh. apa-apa. Yang penting kondisi fisiknya dia mampu. Nah, ini kita lanjutin lagi nih. Ini Yes, kasihan ini ayo, Dok. pasien. Oh ya, baik. Ini Jadi dokter. gini, ini setelah saya lakukan tadi cupping, puncturing, dan cupping, maka langkah selanjutnya ketika tadi cup pakai hiperemis, maka ketika sudah selesai patokannya adalah dia sudah tidak dari darahnya berhenti mengalir. Jadi patokannya adalah kayak clotting time, bleeding time lah, seperti itu. Ini saya keluarkan. Ya. Ini pakai kasus steril yang sudah pakai betadine ya, povidone iodine ya. Oke. Iya. Oke, nah ini salah satu bagian yang penting ya, Dok ya? Ya, betul. Ini jangan sampai yang itu aja, Dokter Vito. Ini nggak apa-apa, Dokter Vito. Mohon maaf. Ini jangan sampai tidak menggunakan kasa steril. Kan banyak orang pakai tisu, pakai apa. Nah, itu resiko malah menyebabkan timbulnya infeksi, ya. Nah, itu kira-kira. Ini saya coba lagi satu lagi biar diulang lagi sekali lagi. Nah, ini lagi di Ini puncturing. Puncturing. Ya. Tusuk-tusuk gitu Ditusuk-tusuk. Tujuannya apa ini, Nah, dokter? ini untuk supaya Tadi sebenarnya keluar tujuannya darahnya. adalah untuk membantu mengeluarkan cairan interstisial yang terkumpul tadi, sekaligus mengaktifasi tadi beberapa sel yang ada di kulit seperti sel keratinosit. Terus kemudian kan kayak dibikin peradangan lokal tuh. Jadi akan keluar HSP 70 dalam istilah medisnya ya. Itu berperan penting untuk merangsang regenerasi atau perbaikan di sel kulit itu sendiri. Oke, nah ini ada fakta mitos juga nih yang Iya. beredar di masyarakat mengenai bekam. Katanya nih warna darah yang keluar dari bekam ini bisa untuk mendeteksi beberapa penyakit. Ini fakta atau mitos, dokter? Mitos. Mitos ya, kadang-kadang wah darahnya hitam, ini banyak racunnya, kebanyakan gitu. Darahnya kental nih. Wah, Wah, gitu. gitu Wah ya. darahnya ungu gitu. Darahnya biru, anak bangsawan nih. Gitu. Iya weh, darah biru, darah bangsawan. Ini kalau untuk diagnosis nanti lab nggak laku ini nanti. Ya, iya. Tapi nggak bisa ya, Dok ya? Nggak bisa. Nggak Karena kan bisa. tadi kan tergantung makanan yang kita makan, tergantung daerah mana yang nanti kondisi kadar CO2 dan O2-nya paling banyak. Kalau Iya. CO2-nya banyak, saya yakin darah lebih agak gelap. Ya. Ya, kalau O2 pasti lebih terang, Yes. gitu kan. Kalau masalah kenter ya tadi kan clotting time dan bleeding time dari masing-masing individu kan berbeda-beda, Beda-beda. gitu kan. Maka itu tidak bisa kita samakan bahwa ini sakitnya kekentalan darah, nggak bisa. Iya, Karena kan ada iya. range normalnya, gitu ya. Oke. Nah ini saya coba akan keluarkan, ini kayaknya sudah selesai, Kadang-kadang gitu kan. jadi kayak wah meraba-raba Ya. kayak dukun Iya. gitu ya, nggak Nah, boleh ya. iya, iya. Jadi Ini yang paling nggak bisa. penting nih ya. Oke. Jadi Nih. jangan sampai menggunakan yang tidak steril, ya. Karena bagaimanapun juga ini kan darah ya. Ya. Sorry, Ya. keluar. Lagi ini yang baru ya. Oke. Ini darah muda, Oke. darahnya para remaja. Oh, ya, oke. Saya kecepatan nih, harusnya sampai dia berhenti dulu, Iya. sampai clotting. Baik, ya. ya. Oke. Sampai berhenti. Ya. Ya, sudah cukup, Dr. Vito. Nah, baik, ini sudah Nah, selesai. ini lagi, Dok, ada lagi nih Dok, Iya. fakta mitos yang beredar di masyarakat. Katanya nggak boleh dilakukan bekam pada bagian tubuh yang dirasakan sakit. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta, betul. Oh, fakta. Iya. Ya. Jadi misalnya gini, ada peradangan lokal, kayak misalnya sakit karena bisul. Ya. Itu jangan dibekam bisulnya. Oh. Nanti malah jadi port di entry kuman menjadi masuk kan. Iya, Nah, malah jadi nggak infeksi. boleh, malah jadi infeksi Ya, malah- gitu malah kan. bahaya Jadi tuh di ya. daerah yang mungkin agak jauh dari daerah yang sakit, misalnya bisulnya di sini ya agak jauhan, misalnya seperti itu. Oh. Jangan di daerah bisulnya, wah itu nekat itu. Dan bisunya ya diobatin ya Dok. Iya. Oke, Iya, iya. nah itu bagus sekali nih ya. Banyak sekali soalnya fakta mitos yang beredar di masyarakat. Soalnya bekam nih, wah sering banget dilakukan di Iya. masyarakat. Nah ini mengenai waktu-waktu yang terbaik nih untuk bekam. Ada nggak sih Dok? Kayak misalnya pagi hari, atau siang hari, atau malam sebelum tidur. Ya, tidak ada waktu secara khusus, tapi dalam beberapa riwayat para ulama, biasanya bekam itu dilakukan di siang hari. Oh. Tapi secara spesifik tidak ada. Gitu ya. Itu dari sisi waktu bekam. Dan yang disunnahkan berbekam itu 1 bulan 1 kali. Kalau seminggu sekali, paling jumlah titiknya yang sedikit. Ya. Tapi minimal idealnya adalah 1 bulan 1 kali. Dalam beberapa hadis itu disunahkan tanggal 17, 19, atau 21 Hijriah. Wah. Wow. Begitu. Nah,
Sekarang orang-orang yang tidak dianjurkan untuk bekam, tadi kan sudah sempat nih kita bahas, tapi mungkin ini penting untuk para pemirsa di rumah, karena kadang-kadang mereka mungkin tidak menyadari ya, bahwa ada hal yang harus berhati-hati dan perlu Ya. tentunya evaluasi medis. Nah dokter bisa menjelaskan kapan kira-kira ini kita, oke ini kontraindikasi atau jangan, sebaiknya jangan sekarang gitu. Ya. Ini bentar dok, ini udah selesai dok? Sudah selesai, Oh, sudah udah selesai. ada Sudah indikasinya. selesai. Nanti jadi Sudah selesai, sudah selesai. kedinginan. Ya. Oke. Oke, sudah. Ya, Baik. sip. Ya. Terima Bapak. kasih banyak Terima Pak. kasih, Bapak. Ya, Ini ya. Pak dok, ngomong-ngomong bekasnya ini nanti hilang ya dok ya? Hilang, Hilang. nanti hilang. Ya. Hilang, Makasih, Nah. Bapak. Ya. Oke, lanjut dok. Iya. Jadi begini, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Karena tidak semua orang itu boleh dibekam, karena resiko tadi. Ya. Misalnya kayak diabetes yang mengalami neuropati diabetikum di rela kaki. Dipikirnya kesemutan terus-menerus kan, dibekam aja tiba-tiba gangren. Nah itu jadi masalah kan. Maka itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika bekam. Terus kemudian tadi mengkonsumsi obat pengencer darah. Kita tahu bahwa pengencer darah kalau diberikan kan ketika darah keluar ngocor terus-menerus. Kayak tadi saya agak cepat dikit aja jadi cair kan. Kan butuh waktu sampai clotting time dan bleeding time. Berkisar 3-5 menit baru kita keluarkan. Maka nggak akan darah yang netes. Cuma tadi saya kecepatan aja tadi itu. Kira-kira begitu, Dr. Vito. Baik, nah sekarang dengan menggabungkan filosofi tentunya dalam bidang kedokteran juga, dan secara medis juga bisa dijelaskan, dan sekarang dalam praktik medis juga. Apa sih kira-kira yang diharapkan atau diekspektasi bagi pasien-pasien yang menerima terapi bekam ini? Iya, jadi tadi gini ya, ternyata setelah saya membaca beberapa jurnal penelitian, ternyata bekam ini sudah dilakukan sampai aspek RCT ya, Randomized Control Trial, sampai udah penelitian sampai selevel itu. Berarti bekam ini kan bermanfaat, Ya. jadi bisa dipakai sebagai pendamping pengobatan medis. Misalnya ketika ada kondisi hipertensi gitu kan, kok nggak turun-turun pakai obat, coba dikombinasi dengan bekam. Itu mungkin memberikan efek manfaat yang luar biasa. Ya. Kolesterol nggak turun-turun nih gimana nih, ya udah kombinasi dengan berbekam. Jadi bisa berdampingan nih dengan aspek medis. Ya, dan yang perlu digarisbawahi ini sebagai terapi pendamping ya dok ya. Iya. Dan juga ini dikombinasikan dengan obat-obatan yang diberikan dari dokter. Dan gitu dilakukan ya. oleh profesional medis memang Yes. yang memang praktisi yang pakar di bidangnya gitu ya. Betul, dokter. betul. Baik dokter, ini mungkin tips bagi orang-orang yang menggemari bekam, tipsnya gimana dokter? Dan juga mungkin pada para praktisi bekam mungkin ya, karena Iya. masih banyak tuh yang tadi dokter bilang ada harus pakai kasa steril, jangan pakai tisu dan sebagainya. Nah, Iya. silakan dok. Yang pasti yang pertama, tolong pelajari bekam dengan benar. Ya. Pahami dulu bagaimana mekanisme bekam itu dulu. Jadi nggak sembarang over ekspektasi gitu kan. Mentang-mentang bekam bagus gitu kan, semuanya bisa dibekam. Akhirnya kan jadi masalah kan. Walaupun hadisnya bilang afdhola ma tadawaitum bil hijamah, sebaik-baik pengobatan adalah berbekam, tapi ada beberapa aspek yang tadi harus diperhatikan. Jadi tolong pelajari bekam dengan benar. Yang kedua, perhatikan aspek sterilisasi. Meliputi sterilisasi arat, keamanan dari si dokternya juga, dan keamanan dari si pasiennya juga. Jadi bagi terapis tolong perhatikan. Mentang-mentang ini sunnah misalnya, nggak pakai alat pelindung diri, ya nggak pakai masker, nggak pakai kacamata, kan resiko itu jadinya. Nah bagi pasien sembarangan aja tadi, habis mulang macul langsung dibekam tanpa dibersihkan dulu. Nah ini tolong diperhatikan. Dan satu lagi yang penting, limbah, hati-hati. Limbah ini bisa menyebabkan terjadinya penularan penyakit. Jadi harus bekerja sama dengan orang yang suatu instansi yang memang mengurusi limbah, misalnya dengan puskesmas setempat. Karena bagaimanapun juga darah yang dikeluarkan ini berisiko berpotensi menyebarkan penyakit. Oke, wah Gitu, itu Dok, lengkap gitu. ya dok ya, terima kasih Lengkap, banyak nih mudah-mudahan dok. bisa Nah, menjelaskan. cuma nih ada pertanyaan juga nih dok, saya jadi lupa nih. Kalau misalnya keseringan bekam nih dok, ada yang orang suka banget sama bekam gitu ya. Tadi kan dokter sempat bilang minimal 1 bulan sekali Ya. gitu ya. Nah tapi kalau misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu, ada nggak sih dok efek sampingnya? Ya, jadi begini. Kalau misalnya dilakukan lebih sering, paling jumlah titiknya jangan terlalu banyak. Ya mungkin 1 titik, 2 titik, boleh gitu ya. Tapi kalau terlalu sering dan juga terlalu dalam jumlah yang banyak akan berisiko. Tadi yang saya bilang, risiko yang pertama adalah shock hipovolemik. Jadi volumenya habis tuh akibat tadi cairan yang keluar. Dan juga bisa menyebabkan shock hipoglikemik. Gulanya juga ikut keambil. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ditambah lagi, belum lukanya sembuh, udah ditusuk lagi, lukanya sembuh, udah ditusuk lagi. Jadi cukup berisiko. Maka itu idealnya dilakukan 1 bulan 1 kali. Itu sudah cukup gitu ya.
Sudah cukup, oke. Dokter Vito mungkin tertarik habis Baiklah, ini dokter. langsung. Oh iya, benar tertarik. Ini adalah sebuah ilmu yang relatif baru dalam arti karena ini menggabungkan dari ilmu turun-temurun tapi juga diperkuat dengan bukti-bukti medis yang baru. Dan tentu saja dilakukan oleh profesional medis dan tentunya dengan evaluasi medis tertentu. Jadi karena itu sangat menarik bagi Anda yang ingin mencobanya, pastikan dengan seorang medis profesional. Oke, Ya. baik. Dokter Arlin, kita selanjutnya masih yang ini akan bahas lagi apa Betul nanti? sekali ini. Setelah ini kita akan membahas buah nih Dokter Vito Wow. yang hits banget kalau bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tiba-tiba semuanya ada buah ini. Buah apakah itu? Aku kayaknya udah tahu deh, tapi kayaknya kita nanti lihat aja setelah tayang berikut ini ya. Yes. Ini tetap di Hidup Sehat.